59% tanah kita dikuasai segelintir, tidak sampai 1%. 40%, 41% itu dikuasai oleh seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Padahal yang 59% kontribusinya ke negara tidak ada 1%. Jadi kalau kita matiin semua bohir-bohir itu, nggak ada pengaruhnya sama negara. Jadi saya bantah Pak Wamen, ya, itu yang pertama. Kemudian di kepolisian, mohon maaf, kami tidak percaya. Mau ngapain pun kita lapor, kalau lawannya itu pengembang gede, selesai. Bahkan semua dikriminalisasi. Contohnya, Pak Jokowi udah jelas-jelas berantas tanggal 17 Februari. Berantas mafia tanah beserta backingnya. Ini sudah berapa bulan? Udah hampir 1 tahun lebih. Mana backingnya yang ditangkap? Tidak ada. Jadi mau siapa mau kita percaya di negeri ini? Saya tanya dulu. Presiden saja gak dianggap kentut. Jadi mau ngapain? Ini saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa 10 tahun lagi ke depan, nanti anak-anak kita jadi penumpang gelap di Kaltara sana. Jumlah konsesi yang dikeluarkan negara melebihi dari jumlah provinsi itu. Berarti rakyat yang ada di situ sebelum merdeka jadi penumpang gelap. Jadi apa yang solusinya? Solusinya kita berantas saja. Mereka itu gak ada guna. Cuman kontribusinya gak sampai 1% kok. Justru mereka penghalang investasi. Di FKMT itu kami bagi 5. Pertama, perampasan tanah di perkebunan. Perkebunan itu kalau dapat HGU 2.500 dikuasai 6.000. Digunakan kekuatan negara untuk mengusir rakyat yang sisanya. Ini fakta. Kami ada data. Kami sudah serahkan datanya ke BPN 10 untuk dilakukan adu data. Kami bisa menunjuk hidung siapa pelakunya, tapi kami tidak pernah diladeni untuk itu. Waktu itu masih kami ingat 2019 diadakan yang namanya perambasan mafia tanah oleh Barreskrim. Kami datang, kita tanya kantornya di mana? Tidak ada. Kami datang ke BPN, ada kantornya? Tidak ada. Jadi saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria oleh Demarte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Dan saudara hati-hati. Negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya 1 dasawar, 1-2 dasawar ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan, orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu, zaman Bung Karno itu, orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Satu persatu dibongkar. Adik Prabowo ungkap korupsi gila-gilaan di Kemhan. Di tangan Jokowi, Indonesia banyak setan.
soal korupsi di Kementerian Pertahanan itu sampai lebih dari 1000%. Anunya apa, markupnya luar biasa negeri kita ini ya, negeri yang gemar pahloh di jinawi, pejabat-pejabatnya doyan korupsi luar biasa ya, gemar pahloh jinawinya ya pejabatnya ya, dasar wedus ya, pejabat-pejabat rakus, rakyat makin kurus, dasar wedus. Coba kita lihat nih, Hasim Joyo Hadikusumo pernah mengungkapkan banyak korupsi gila-gilaan di Kemhan, banyak setan di Indonesia, luar biasa. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu, dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika, diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya ungkap kemarin ketika ribut-ribut mafia tambang, belum yang lain. Sehingga saya katakan, korupsi, saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Luar biasa ya. Yang kita harus pahami adalah sebelum Prabowo, periode pertama itu adalah periode Presiden Jokowi. Artinya Jokowi juga gagal memberantas korupsi, dan memang iya ya, makanya indeks persepsi korupsi turun dari 40 ke 38, dari 38 ke 34. Jadi kita mau bilang apa coba? Kadang-kadang lucu, misalnya Erick Thohir ya, banyak mengklaim dugaan-dugaan korupsi atau ketidakberesan dari menteri sebelumnya, tapi dia lupa kalau yang menjadi presidennya adalah Jokowi. Jadi yang menjadi presiden Jokowi loh, kok dia tiba-tiba seolah-olah tidak ada kaitannya dengan presiden sama sekali. Kan logikanya nggak begitu rasanya ya. Kalau kita mau bertanggung jawab, rasanya logikanya tidak begitu, sobat RH sekalian ya. Oke. Menarik gitu ya. Jadi pejabat-pejabat yang baru berlomba-lomba mengatakan bahwa dulu ada korupsi, padahal periode sebelumnya adalah periode Presiden Jokowi juga. Artinya kalau kita kembalikan kepada sistem pemerintahan presidensil, ya Jokowi gagal dalam memberantas korupsi, dan ternyata pada periode kedua ini makin gila karena indeks persepsi korupsi makin turun. Dan sekarang jumlahnya 34. Jadi inilah skor terendah kita sejak naik pada era reformasi. Nanti kita lihat trennya ya.